saja kalau bahasa kita sekarang di sebuah taman, kebun, dusun, kan asik. Yang pada waktu dengan kita di hutan, juga pada waktu kita sembahyang di depan tasik, juga di depan taman, Masya dengan bunga-bungaannya, pemandangan cantik dan juga dengan suasana indah, di samping juga dengan udara yang nyaman dan segar. Asik-asiknya membaca ayat, tentang paksa cukup buruk terbang dari dahan ke dahan, daripada pokok ke pokok. Si Umar merasa takjub sungguh dengan buruk tadi itu, sampai kelupaan aku sekarang sudah berada di rakaat yang keberapa. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wah, kalau kita lupa di rakaat yang keberapa, mungkin nanti baca kunut atau tidak baca kunut. Apakah dirakan nanti kalau pada waktu selepas saya sujud 2 kali saya duduk tasyahud, atau bagaimana? Seusai sembahyang yang belum laksanakan tadi itu, kebun dengan nilainya, kebun dengan mewahnya dan megahnya, kebun dengan harga dan juga dengan ukurannya, sedekah fisabilillah. Siapa kamu dukun sampai mengganggu sembahyangku? Kebun yang berharga tadi itu, yang entah berapa ribu RM nilai daripada kebun tadi itu, disedekahkan, dihibahkan dan diberikan oleh Sayyidina Umar kepada fakir miskin. Kenapa? Untuk menutupi kejanggalan, kekurangan dan kesilapan beliau pada waktu sedang berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala. Jadi saya terpikir satu-satunya cara supaya handphone tidak berbunyi di masjid, nazarkan apabila handphoneku kaca orang sembahyang akan aku sedekahkan kali kepada kan? Oh, kenapa kalian berani buka handphone? Kenapa? Sebab kita sudah berjanji di hadapan Allah Jalla wa'ala, kalau handphone aku kaca orang, kalau kereta aku ganggu orang, maka akan aku sedekahkan kepada fakir miskin. Nilai sembahyang di kalangan salat Allah salim. Supaya kita tahu, Masya Allah, tabarakallah, kalau dengan kita dalam berapa kali kita terlupa, dalam berapa kali kita lalai, dalam berapa kali kita lengah, dalam berapa kali kita ketinggalan salat berjamaah, bagi kita biasa-biasa saja. Dengan cerita yang kedua, sabar juga. Bila nak masuk pada tajuk, tapi belum lagi kan sudah sebut tadi itu tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat yang besar itu senang saja. Ya'juj wa Ma'juj, terbitnya matahari daripada sebelah barat, kemudian api yang keluar yang menghalau manusia daripada Yaman, kemudian yang berikutnya keluarnya satu ekor binatang yang mengatakan awak muslim, awak kambing, kemudian yang berikutnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada 10 semuanya. Jadi 10 tanda-tanda hari kiamat yang tentu satu persatu itu masih belum wujud. Yang ada fitanun kafitani lailil mudlim, fitnah, huru-hara, musibah, cobaan seperti suasana malam yang gelap gelita, beruntun dari masa ke masa, beruntun daripada waktu ke waktu, beruntun daripada negeri ke negeri. Lepas dengan pesawat disambung dengan musim kemarau, lepas dengan kemarau kena tembak lagi Boeing 77, lepas dengan Boeing 77 fitnah kumpulan yang menyesatkan pula muncul di Malaysia, lepas apa lagi tak tahu lah, macam-macam cobaan sebelumnya. Tuh dia dengan banjir, mungkin nanti dengan gempa, dia bilang bahkan gempa di mana-mana, banjir di mana-mana, tsunami di mana-mana, gunung berapi di mana-mana. Itu kita nilai, bukan hanya bencana alam, tapi justru juga daripada manusianya. Mungkin malaikat pada saat ketika itu simbang sama mereka, betulkan amalan kita. Pada saat Allah bagi tahu kepada kita akan menciptakan khalifah di permukaan bumi, kita komplain pada waktu itu mereka akan berbuat kerusakan dan akan melakukan pertumpahan darah. Itu dia dengan Israel, itu dia dengan Bashar, itu dia dengan Saddam Hussein, itu dia dengan Muammar Gaddafi, itu dia dengan Hitler, itu dia dengan penjajah, itu dia dengan Belanda, itu dia dengan British. Betulkan mereka? Betul kata mereka. Tapi kawan jangan tengok sebelah mata saja, tengok juga yang positifnya. Itu ada yang dibelah, digeragaji kepalanya daripada kepala sampai ke topor. Tapi dalam waktu yang sama
dia tidak menggadaikan iman dan yakin. Itu yang dibakar hidup-hidup ashabul ukhdud. An-narizatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Dalam berapa bulan kena cerita lagi kalau macam itu. Ashabul ukhdud pernah dengar ceritanya kan? Cerita ringkas saja. Waktu sudah hampir habis. Maksudnya waktu maghrib. Ceramah belum habis lagi. Sebab tajuk masih belum terperinci lagi. Sabar saja, malam ini diibu makan tadi dalam kita berkah rasanya. Padahal itu sembahyang tadi itu jadi tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Dalam hati alhamdulillah. Kadang-kadang masjid mewah, megah, bagus. Bahkan sampai pengurusi masjid atau juga dengan izikinya buat pengumuman suatu kebanggaan kutipan pada tiap bulan bahkan tiap minggu. Kadang-kadang sampai puluhan ribu RM. Tapi tak ada makanan. Setelah pengajian tak ada makanan. Sementara ada seorang kecil dah, wah Allah. Jamaah dijabut dengan kambing semuanya, bukan setakat penceramah saja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta perhatiannya insya Allah nanti selepas pengajian dan juga selepas sembahyang pada Isya semuanya, bukan sebagian, semuanya dijemput untuk menikmati sajian nasi mandi biryani dan tayamum di bawah. Nasi mandi, nasi tayamum ada lengkap disediakan oleh tiga masjid luar biasa. Padahal kutipannya tak banyak mana. Itu diantara daripada yang membanggakan. Ringkas saja dengan ceritanya. Ini rahib, ini pendeta. Kalau seandainya ilmunya tidak disalin, maka kira-kira siapa akan melanjutkan usahanya, upayanya, keilmuannya, kebolehannya, kemampuannya? Maka saat ketika itu dihantar atau juga dicalonkan seorang anak, ringkas saja ceritanya, untuk menyalin atau juga untuk membeletuk ilmu daripada rahib itu. Allahu Akbar. Jadi anak tersebut mengaji, tapi dalam waktu yang sama, Masya Allah, tabarakallah, di tengah jalan si anak tadi itu diperkenalkan dengan seorang alim. Tadi dukun, ini seorang alim. Jadi sebelum sampai ke tempat dukun bahasa kita sini bomo, maka singgah ke tempat rahib, di tempat seorang alim. Para alim bagikan masukan, bagikan tarbiyah dan pendidikan kepada sang anak tadi itu, sehingga sampai kepada tahap si dukun atau dengan bomo mempertanyakan kepada si anak, kamu kenapa saja sampai terlambat? Ini 7:30 kamu udah masuk kelas, kenapa terlambat masuk? Jadi pada waktu itu diberitahukan kepada rahib, kata rahib begini saja, kalau kamu ditanya, kenapa kamu terlambat, katakan saja dengan kamu terlambat daripada rumah. Tapi kalau pada saat kamu tanya kenapa kamu terlambat dari, katakan saja kamu terlambat daripada bomo. Alhasil saat ketika dengan bomo tadi itu meninggal, si rahib dari itu meninggal, maka dengan ilmu sudah tersalin kepada anak berkenaan yang pada suatu ketika secara tersilap, secara tidak disengaja, dengan si anak tadi itu terucapkan kata-kata Allah. Jadi pada waktu itu dengan raja yang berkuasa menanyakan, apakah kamu ada Tuhan selain daripada aku? Jadi pada asalnya dia rahasiakan, juga dia sembunyikan. Tapi yang macam mana pun nak sembunyikan macam mana, kalau sudah dicoba dan diuji, yang pada akhirnya anak tadi itu menceritakan tentang rahib, menceritakan tentang orang yang memberikan masukan dan pendidikan kepadanya, dan juga gitu ceritanya. Ada yang ingat cerita itu? Cerita Ashabil Ukhdud yang pada itu dengan salah seorang daripada penasehat raja, orangnya buta. Maka pada suatu ketika si buta tadi itu, Masya Allah, tabarakallah, sudah celek mata sebagaimana dengan kumpulan yang menyertai raja berkenaan. Pada itu ditanyakan oleh raja, siapa yang mengobati, yang menterapi Anda sehingga sampai kamu boleh melihat? Yang pada awalnya dirahasiakan, tapi
disebabkan karena dengan tindasan dan juga disebabkan dengan cobaan dan aniaya yang berlaku, sehingga terpaksa harus mengaku yang mengobati aku itu adalah Ghulam, seorang anak al-muwahhid. Jadi pada waktu anak tadi itu dipanggil, pada waktu ditanya siapa yang menyembuhkannya, dia kata Allah. Apakah kamu ada Tuhan yang bersemesta selain daripada aku? Iya, Tuhanku, dan Tuhanmu itu adalah Allah. Itu dialog permulaannya, yang pada akhirnya maka dengan raja membuat keputusan 5 menit saja untuk membunuh anak tadi itu. Maka tabarakallah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Pada ketika keputusan sudah diputuskan, dijatuhkan hukuman mati oleh raja, dan sebelum dijatuhkan hukuman mati, sana itu akan diuji terlebih dahulu. Raja perintahkan untuk membawanya ke sebuah gunung. Katakan saja bahwa ke gunung yang paling tinggi, mungkin ke Gunung Jerai, mungkin juga gunung itu yang ada di Kiki, Kota Kinabalu, Gunung Kinabalu yang paling tinggi, gunung di Nusantara. Jadi saat ketika dibawa ke sana, setelah sampai di puncak gunung, budak tadi itu memohon perlindungan daripada Allah. Allahumma qini syarrahum, ya Allah selamatkan aku daripada kejahatan mereka. Dengan goncangan gunung semuanya musnah. Peliknya dengan hamba tadi itu, dengan budak tadi itu patah balik menemui raja. Kan sepatutnya kalau udah selamat, udah dari rumah lah, semua hilang, dapat mencabar pemerintah. Sekarang bukan mencabar pemerintah, mencabar GST. Tidak ada untungnya. Allah, do tambahan saja. Uang yang masukkan dalam masak nanti masalah deh. Masya Allah, tabarakallah, balik. Jadi saat ketika itu raja tengok mana pasukan, mana tentara, mana pelerda, beda semuanya dimusnahkan oleh Allah. Allah masih hidup, iya Tuhanku, saya masih hidup sebab Allah yang mengamankan aku. Terus diperintahkan kembali, digerakkan tentara pasukan untuk membawa anak tadi itu ke tengah laut dan akan ditenggelamkan di tengah laut. Tapi justru setelah sampai ke sana dengan goncangan gerakan daripada gelombang, semua penumpangnya, tentara dan polis yang mengawalnya tenggelam di dalam laut. Sementara dengan anak tadi itu kembali dengan selamat datang lagi. Tuhanku masih hidup begitu. Yang itu balik lagi belum. Kenapa? Sebab yang menghidupkan dan yang matikan itu adalah Allah. Kali ketiganya anak itu berkata seperti ini, Tuanku, Tuan Sultan, Raja Sumpean lagi, tidak akan mungkin membunuh saya kecuali kalau seketika Sumpean ikut panduan dan arahanku. Bagaimana? Kumpulkan rakyatmu semuanya, terserah, atau di Putrajaya misalnya, atau di Padang Harapakah yang tanahnya lebar dan luas, atau di lokasi mana saja, kumpulkan semua rakyat dan lakukan peperanganku di khalayak orang ramai. Dan awak kena tuanku harus menggunakan panah dan busurku. Saat ketika nanti tuanku atau dengan raja membidik aku, maka ucapkanlah sepatah kata yang saya ajarkan sekarang ini. Ucapkan dengan jelas, ucapkan dengan jelas dan nyaring yang boleh didengar oleh orang ramai. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu ceritanya. Masalah ketika dibidik oleh raja dengan panah, Bismillah. Raja tak perasan. Dengan nama Allah, Sang Penciptanya, Tuhannya anak. Begitu dengan panah dilepaskan, kena pelipis, kena siki saja. Maka dengan anak tadi pun meninggal dunia seketika itu juga. Tapi begitu matinya, semua rakyat yang berhimpun, semua penonton-penonton yang menyaksikan kejadian itu mengatakan, Amanna bi Rabbil Ghulam. Kami beriman dengan Tuhannya si anak itu. Jadi raja risau dan takut kalau ini akan buat masalah, buat problem nanti di masyarakat, akan merusak akidah umat. Tapi justru gara-gara kena dengan kejadian tadi itu, semua rakyatnya percaya dan beriman. Raja paksakan untuk kembali menyembah raja, paksakan mereka kepada ideologi dan juga kepada akidah dan pendiriannya. Tetap dengan kentalnya iman dan yakin tersemat di dalam hati mereka, yang dengan cabaran, cobaan, ujian yang seperti apapun beratnya,
tetap mereka tidak akan menggadaikan iman dan yakin. Dan pada akhirnya Raja perintahkan untuk dikali al-ukhdur, artinya paling panjang sekali. Mungkin barangkali panjangnya daripada seksi 7 sampai kepada 10, atau kalau sidang antara di sini dari sisanya sampai ke tol sana tuh. Jadi dibuat paling besar. Nilainya nih membakar hidup-hidup. Dibuat paling besar, dinyalakan api, menggeladak satu persatu dilemparkan. Kalau tidak kembali kepada akidahnya, kalau tidak kembali kepada pendiriannya, berarti itulah kesudahannya daripada kehidupan. Berarti itulah yang terakhir daripada kehidupannya. Nah, ini makna firman Allah yang berbunyi, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu kekuatan, kemantapan iman dan yakin daripada mereka. Dibakar hidup-hidup tidak ada masalah, dengan coba dan ujian tidak problem. Dikatakan sesat sekalipun tenang saja. Kalau tidak nanti stres, tak boleh tidur, lepas itu terus stroke, lepas stroke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu makna firman Allah. Nanti kita sambung selepas lantunan azan dikumandangkan.